Halo dulur, selamat datang di Madrid United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Seperti biasa, kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Bryan Mbeumo telah memutuskan untuk memprioritaskan Manchester United. Mbeumo lebih memilih bergabung dengan United meskipun ada tawaran dari Arsenal, Newcastle, dan Spurs. Negosiasi antar klub akan segera dilakukan. Manchester United memiliki kesempatan untuk menyelesaikan kesepakatan ini. Nah, berita-berita seperti ini yang selalu kita tunggu ya teman-teman. Ada hal-hal positif terkait proses negosiasi untuk mendatangkan pemain baru. Dan sekarang Bryan Mbeumo lebih memprioritaskan untuk bergabung dengan Manchester United. Wah. Ini sungguh apa ya? Kabar yang sangat positif, cukup membahagiakan, berarti Manchester United masih memiliki daya tarik bagi pemain lain untuk mau datang ke klub kita yang sedang terpuruk. Padahal kalau kita lihat dari berita tadi dan rumor-rumor sebelumnya, ini kan klub-klub lain yang tertarik juga harusnya lebih bagus dari Manchester United secara prestasi dan peluangnya di musim depan, seperti Arsenal, Newcastle yang bahkan menawarkan Bryan Mbeumo karena ikut berkompetisi di Champions League. Tapi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa Bryan Mbeumo tidak hanya menilai keterlibatan di kompetisi Champions League, tapi terkait masa depannya akan seperti apa itu akan dipertimbangkan lebih jauh. Dan setelah mempertimbangkan beberapa hari, tampaknya Bryan Mbeumo sekarang sudah memutuskan bahwasanya dia ingin pindah ke Manchester United. Dan kalau kita lihat profil dari Bryan Mbeumo ya teman-teman, di musim kemarin dari 38 pertandingan dia sudah memberikan kontribusi 20 gol dan 7 assist. Sebuah torehan yang cukup impresif untuk pemain yang berusia 25 tahun. Dan kalau kita lihat total shotnya di musim kemarin, dia ini sudah melakukan 85 shot. Di situ sudah menunjukkan bahwasannya hampir setiap pertandingan dia melakukan 2-3 shot. Dengan kontribusi sebanyak itu, menurutku itu sebuah hal yang bisa dikatakan konsisten bagi Bryan Mbeumo. Dan kalau kita lihat secara kualitas, Bryan Mbeumo ini kan cukup bagus dari sisi akselerasi, ya, finishing, first touch-nya, pergerakan dia di sepertiga akhir, terus secara positioning dia juga bagus dan terbukti di dalam kotak penalti dia cukup klinis, bahkan gol-golnya pun bisa diciptakan dari kaki kanan maupun kaki kiri. Di situ menjelaskan bahwa dia cukup versatile dan bisa memaksimalkan apapun kondisinya. Kalau kita lihat memang secara postur ini kayak nggak berbeda jauh dari Lukaku. Karena kalau kita lihat performa dari Bryan Mbeumo ini kan body balance-nya juga bagus. Speed-nya juga lumayan, terus dribblingnya juga oke. Makanya dia bisa selihai itu di musim kemarin dan memberikan kontribusi 20 gol dan 7 assist. Dengan adanya berita positif ini, aku bisa membayangkan di musim depan kombinasi pemain nomor 10 bagi Manchester United, Bryan Mbeumo dan Matheus Cunha ini akan menjadi kombinasi yang sangat berbahaya. Karena kalau kita bandingkan secara statistik, dua pemain ini benar-benar memiliki atribut yang mirip. Benar-benar memiliki atribut yang sangat dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Bagaimana tidak, kedua pemain ini dari sisi menyerangnya, ya, terus gol di luar penalti, terus expected goal-nya itu sama-sama tinggi, sama-sama besar. Dan ini akan menjadi kombinasi yang sangat agresif ketika berada di sepertiga akhir dan bisa memberikan jaminan gol secara reguler di setiap pertandingan. Apalagi dua pemain ini kan sama-sama dari tim Premier League, jadi tidak perlu adaptasi lagi. Tinggal membangun chemistry antar pemain. Menarik ini, Bryan Mbeumo. Wow, keren. Akhirnya agen Andre Onana benar-benar bekerja, benar-benar memanfaatkan relasinya untuk bisa mendatangkan Bryan Mbeumo.
Nggak sabar untuk segera ada kata-kata here we go untuk Bryan Mbeumo ini. Karena kalau aku lihat pihak manajemen juga ingin bergerak cepat agar pemain-pemain yang didatangkan ini bisa memiliki banyak waktu bersama Ruben Amorim ya untuk menyesuaikan visi misi, untuk menjelaskan proyek yang akan dibangun di musim depan ini akan seperti apa, posisi yang akan diberikan terhadap pemain-pemain baru ini seperti apa. Itu yang ingin segera dibangun oleh Ruben Amorim dan pemain-pemain yang baru didatangkan. Menarik ini. Ya, kalau sudah ada kabar positif ini, harusnya Manchester United nggak perlu terlalu berlarut-larut untuk mendatangkan Bryan Mbeumo. Oke lah, harga yang diminta sekitar 50 juta pound sterling. Harusnya masih bisa. Meskipun belum ada penjualan dari pemain-pemain. Karena kalau misalkan proses pembayarannya dicicil seperti Matheus Cunha, tentu itu bukan menjadi masalah dari sisi finansial. 50 juta dicicil 2 tahun atau 3 tahun masih bisa direalisasikan oleh pihak manajemen. Jadi nggak perlu berlama-lama proses negosiasi dengan Bryan Mbeumo karena sang pemain sudah memberikan lampu hijau, tinggal negosiasi antar klub. Mungkin 1 minggu dari sekarang harusnya sudah ada kesepakatan resmi ya. Jadi pihak manajemen tinggal fokus untuk mencari pemain lain dan menjual pemain-pemain yang tidak dibutuhkan oleh Ruben Amorim. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Inter Milan telah melakukan kontak dengan kubu Rasmus Højlund dalam beberapa hari terakhir dan pembicaraan telah dimulai. Gimana ya kalau kita bicara soal Rasmus Højlund, ya memang tidak bisa dipungkiri pemain ini bukan levelnya Manchester United. Ya ada dua sisi ya kalau aku melihat situasi dari Rasmus Højlund ya. Yang pertama agak kasihan juga dengan performanya yang sangat menurun musim kemarin. Bayangkan 38 pertandingan hanya memberikan kontribusi 4 gol. Itu wah kayak bukan striker utama gitu loh. Tapi di lain sisi ya mau nggak mau Rasmus Højlund harus pindah ke klub lain kalau masih ingin berkembang, kalau masih ingin kalau masih ingin meningkatkan performanya gitu loh. Karena nggak bisa pemain semuda Rasmus Højlund yang minim pengalaman, bahkan di Atalanta bukan pemain yang tampil secara reguler, harus menjadi tulang punggung lini serang Manchester United. Ya oke lah musim pertamanya lumayan, maksudku secara statistik nggak beda jauh dengan Liam Delap. Jancuk iki opo sih isu-isu sanok laler. Tapi kan di musim kemarin benar-benar anjlok gitu loh, dan pihak manajemen juga harus mau mengambil keputusan yang bijak juga demi mempertahankan klub, demi memajukan klub, ya harus ada pemain yang dikorbankan. Salah satunya Rasmus Højlund gitu loh. Apalagi dia dibeli dengan harga yang mahal, dengan tekanan seperti itu saja sudah menunjukkan bahwa mentalnya, kepercayaan dirinya benar-benar turun drastis musim kemarin. Kalaupun, ya ini opsi lain aja sih, kalaupun Rasmus Højlund ini nggak dijual, bisa dipinjamkan. Karena kabarnya Inter Milan kan tertarik juga. Kalaupun dipinjamkan ke Inter Milan, menurutku ini akan menjadi destinasi yang bagus bagi Rasmus Højlund. Karena di situ ada pemain yang cukup senior, yang cukup berpengalaman. Ada Lautaro Martinez, ya ada Thuram. Ini bisa menjadi mentor yang baik bagi Rasmus Højlund. Pinjamkan semusim ke Inter Milan. Kalaupun gagal untuk dijual secara permanen. Ya meskipun aku berharap dijual secara permanen ya, biar ada regenerasi di lini serang Manchester United. Bangsat. Gua laler ya asut. Kenapa gak sih? Sampai mana tadi? Boleh lupa aku. Ya oke lah. Intinya Rasmus Højlund ini kalau bisa dijual aja secara permanen. Kalaupun nggak dijual, opsi peminjaman juga nggak masalah. Karena di Inter ya itu tadi ada pemain-pemain, ada striker yang lebih berpengalaman, yang lebih senior dari Rasmus Højlund, dan
bisa jadi mentor yang baik untuk Højlund ini. Baru nanti kalau sudah dipinjamkan selama 1 musim kembali lagi ke Manchester United, secara mental harusnya dia sudah lebih siap. Tapi di luar hal itu semua ya mending dijual secara permanen dan pihak manajemen bisa fokus untuk melakukan regenerasi di lini serang Manchester United. Sudah ada 2 pembaruan yang kemungkinan salah satunya bisa segera terrealisasi, tinggal mencari striker utama kita. Kalau kita bicara soal striker yang berpengalaman di Premier League, sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh pihak manajemen bahwasanya mereka ingin mencari pemain-pemain yang sudah berpengalaman di Premier League. Sepertinya ada nama-nama seperti Mateta, itu bisa jadi pertimbangan juga. Terus Isak nggak mungkin sih, terlalu mahal. Dan Newcastle kayaknya nggak mau ngelepas juga. Opsi lain ya Mateta atau nama-nama yang sudah kita bahas sebelumnya seperti Victor Gyökeres dan Victor Osimhen gitu loh. Karena Victor Gyökeres nampaknya sudah memutuskan kalau dia ingin pindah ke klub Premier League. Tapi klub mana itu masih belum bisa dipastikan. Menarik. Kita tunggu saja ya bagaimana masa depan Rasmus Højlund ini akan berlanjut. Apakah dia tetap bertahan di Manchester United atau pindah ke klub lain, yaitu Inter Milan. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. Perwakilan dari Jadon Sancho meminta gaji sebesar 200.000 pound sterling per minggu. Namun Chelsea hanya mampu memberi 110 sampai 140.000 pound sterling per minggu. Ya, menurutku kita tidak perlu terlalu banyak mengulas terkait Jadon Sancho karena ya pemain problematik ini nasibnya memang nggak jelas gitu loh. Ya udahlah, kalau kamu nggak mau ke Manchester United, tetap bertahan di Chelsea, dan Chelsea mampunya bayar segitu, ya udah terima aja. Yang penting kan kamu nyaman. Toh kamu juga nggak mau ke Manchester United. Kalaupun kamu nggak sepakat dengan Chelsea, balik ke Manchester United juga akan dijual. Dan mencari klub lain yang mau menggaji 200.000 pound sterling per pekan itu nggak ada untuk pemain setoksik Sancho ini. Nggak ada. Ini pemain genjet paling rewel menurutku. Sancho, wis gak usah kakek bahas Sancho lur, iki pemain ruwet iki yoan, wis bahas pemain ruwet ono laler pisan nggo wanggo cuk. Ya udahlah, sampai sini aja video kali ini. Kalau teman-teman ada opini lain langsung tulis saja di kolom komentar, kita akan diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini, jangan lupa like, komen dan subscribe. Salam.